Shalom saudara-saudaraku. Saya belum mendengar semuanya. Shalom saudara-saudaraku. Kita bersyukur karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita dapat berkumpul, untuk kita dapat berada di tempat ini, saudaraku, di mana kita menyiapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Amin, saudaraku. Saya percaya walaupun di tengah-tengah kondisi yang sekarang, di tengah-tengah pandemi, kita percaya bahwa setiap kita yang datang ke tempat ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang mau rindu, haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu saya mengajak saudara-saudaraku untuk kita mengungkapkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan, untuk mengungkapkan rasa Tuhan, aku membutuhkan Engkau Tuhan. Aku haus dan lapar akan hadirat-Mu Tuhan. Dan aku percaya bahwa janji-Mu Tuhan selalu nyata atas kehidupan kami. Oleh sebab itu saudaraku, saya undang untuk kita mari bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan.
percaya bahwa kebesaran Tuhan adalah di mana Tuhan memberikan kita sebuah arti yang penuh untuk kehidupan kita sendiri. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita siapkan hati kita dalam Tuhan. Bagi yang rindu, haus dan lapar akan hadirat Tuhan, mari kita nyanyikan pujian ini sebagai ucapan syukur kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Saya ulang untuk hamba ini. Mari angkat tangan kita. Bapak, Anda meminta kuasa-Mu turun di tengah-tengah kami. Nyatakan Tuhan, nyatakan hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya, haleluya. Tanda mukjizat Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan. Kami minta Roh Kudus, Roh Kudus, jamah kami Tuhan, dari yang depan, tengah, yang di belakang. Jamah Roh Kudus, bebaskan. Urababa Sankara Lama Shanda Makoro, Dikira Lama Sankara Lama Shanda Makoro. Bapa, nyatakan kemuliaan-Mu. Bapa, lepaskan kuasa-Mu. Dikira Lama Sankara Lama Shanda Makoro. Fire, fire, Lord, pour your energy, hand down, Lord. Dikira Lama Shanda Lama. Bebaskan, bebaskan roh kami menyembah-Mu. Bebaskan roh kami menyembah-Mu. Bebaskan Tuhan, bebaskan 3 bulan Tuhan. Nyatakan, nyatakan, oh Rabba Shakara Rabba Shakara. Fire, fire. Bebaskan rohmu, bebaskan rohmu menyembah. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan. Oh Rabba Shakara Rabba Shakara Rabba Shakara. Fire, your energy, Lord, your energy, God. Haleluya, terobos, terobos Tuhan, terobos Tuhan, terobos, terobos Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Terobos Tuhan, angkat Tuhan, angkat Tuhan, angkat beban kami, angkat beban kami Tuhan. Haleluya. Menjadi bukti, bukti kebesaran-Mu, kebesaran-Mu. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Haleluya. 3 bulan setengah lebih Tuhan, kami ada di dalam ketandusan, kami ada di dalam kekeringan. Kami tidak bersama-sama dengan Bapak Gembala, kami tidak bersama-sama dengan sahabat-sahabat. Tuhan, kalau kami hari ini dengan keberanian dari Bapak Gembala untuk mengadakan ibadah ini, kami percaya Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan teguhkan, yang sekarat dibangkitkan kembali, yang ekonominya ambruk Tuhan bangkitkan kembali di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami percaya Roh Kudus, Engkau Roh yang menghidupkan,
Hidupkan roh kami, hidupkan jiwa kami. Buat kami tidak terperosok di dalam COVID-19 ini. Kami tidak takut Tuhan, kami tidak mau undur Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan kami adalah Allah yang tidak meragukan. Tidak ada keraguan dalam diri kami. Kami terlalu yakin Tuhan, ketika kami mendengar firman-Mu, kami dikuatkan, diteguhkan, dibangkitkan kembali di dalam nama Yesus. Setiap yang mendengar Tuhan tidak akan pernah pulang dengan sia-sia. Demi nama-Mu Yesus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Yang percaya mari katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya bersyukur ketika mendengar Bapak Gembala untuk mengadakan ibadah. Saya percaya semua ini adalah waktu Tuhan yang indah. Tidak semua gereja-gereja saat ini mau mengadakan, saudaraku. Banyak yang takut dan banyak yang bimbang dan goyah. Tetapi kita bersyukur buat Bapak Gembala yang berani, yang begitu haus dan memikirkan kehidupan rohani kita semua. Kita percaya itu karena kasih kemurahan Tuhan. Di tengah COVID-19 ini, bukan cuma di Indonesia, saudara. Kebetulan saya juga punya mitra-mitra di luar negeri. Mereka juga ketakutan yang sangat luar biasa. Dan mereka begitu gentar, saudara, untuk mengadakan ibadah dan mencari Tuhan. Kita bersyukur bahwa sekarang kita boleh menikmati ibadah. Jangan sia-siakan, saudara. Jangan sampai saudara membuang waktu saudara hari ini. Karena satu tempat duduk saudara ini berharga, saudara. Saudara tahu masih ada saudara kita yang belum bisa hadir hari ini. Kenapa? Karena dibatasi 50% dari hak kehadiran secara umum. Kita bersyukur, ingat satu jiwa ini berharga, satu bangku ini berharga. Jadi saudara jangan sampai menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan hari ini. Tema pada hari ini adalah immunity. Ya, immunity R82. Jadi banyak orang menjual immunity dengan berbagai macam mereknya, modelnya. Tetapi kita bersyukur Tuhan tawarkan immunity R82. Apa itu maksudnya? Nanti kita akan bahas panjang lebar. Saudara, saya mau kasih tahu sebelum kejadian tentang apa yang kita alami ini, GSJA pertama kali sudah mengalami. Itu tahun 1918, apa yang disebut dengan flu Spanyol. Jadi GSJA pada saat itu sedang mengalami kebangunan rohani yang dahsyat lewat Azusa Street Revival. Tetapi Tuhan uji mereka. Kedatangan flu Spanyol ini sangat-sangat bahaya sekali dan membunuh kurang lebih jutaan orang, dan yang terinfeksi 500 juta orang. Bisa bayangkan 500 juta orang, saudaraku. Kita sih masih belum sampai puluhan juta. Tetapi pada saat itu tahun 1918 500 juta terserang flu Spanyol pada saat itu. Tetapi hamba-hamba Tuhan GSJA pada saat itu sangat-sangat berani, sangat-sangat luar biasa. Bapak-bapak pendiri GSJA pertama kali, mereka tetap melayani, mereka tetap datangi. Justru itu kesempatan mereka untuk melayat, untuk menghadiri, untuk mendatangi rumah-rumah mereka. Dan banyak yang disibukkan, dan banyak yang dibangkitkan kembali, dan banyak yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi saya percaya COVID-19 juga pasti ada maksud-maksud Tuhan yang indah, yang kita mungkin secara ekonomi berat, tetapi secara spiritual kita mungkin diuntungkan. Ada beberapa yang diuntungkan dan ada juga yang bahaya dan memberatkan. Itu sebabnya mari kita lihat supaya bagaimana kita menghadapi pandemi ini yang sudah berhasil melockdown gereja. Tapi saya percaya sebenarnya kita juga berani, gereja kita cukup berani untuk tidak mau melockdown atau memberhentikan atau menutup. Tetapi karena anjuran pemerintah kita tidak bisa melawan. Ya, sebenarnya Bapak Gembala cukup konsisten untuk tetap jalankan, tetapi karena peraturan. Nah, yang kita lihat kemarin Paskah juga, hampir-hampir kita tidak bisa menikmati kehadiran dari teman-teman, sahabat-sahabat, dan perjamuan kudus juga tidak bisa dilangsungkan. Nah, awal pertama saya berpikir memang pandemi COVID-19 ini seperti kayak karangan cerita atau seperti politik gitu loh. Saya berpikir juga awal-awalnya apa ini jangankan skenario dari Bill Gates
atau skenario dari orang-orang Amerika dengan orang Cina yang sedang perang dagang. Tetapi ketika saya mendengar sahabat-sahabat saya di gereja GBI di daerah Bandung, saya kaget kok banyak mati. Mereka ada bikin satu acara seminar di daerah Lembang, Bandung, dan banyak yang meninggal hamba-hamba Tuhan ini. Baru di situ saya, beneran dong berarti ini. Ini bukan iseng-iseng, saudara. Jadi virus ini memang benar-benar luar biasa, saudara. Karena teman-teman saya ini anak-anak Tuhan yang luar biasa, hamba-hamba Tuhan yang sangat intim dengan Tuhan. Kok bisa kena? Ada amin, saudaraku? Jadi ini bukan cerita bohongan loh, saudara. Ini beneran nih virus ini. Jadi mohon jangan gegabah, jangan sembarangan, jangan sok-sok kuat, jangan berasa kayak udah diproteksi Tuhan, sehingga tidak pakai masker, nggak pernah cuci tangannya, sehingga tidak menghindar 1 meter. Jangan, tolong ikuti aturan itu dengan baik, amin. Tapi kalau memang kena ya kena lah, haleluya, amin. Tapi kalau memang kita ikutin aturan, dan Tuhan pasti turut menjaga kita, karena kelalaian kita adalah sumber daripada segala sumber yang membuat kita kena dari COVID-19. Nah, yang mengerikan hari ini adalah ketika gereja tertidur di siang hari. Kalau kita tidur malam hari itu umum, tapi kalau gereja tidur di siang hari ini yang bahaya. Artinya apa? Kita tidur di dalam terang Allah. Kita sudah tahu tentang firman Tuhan, tapi kita tertidur rohaninya. Diambil tuh kesempatan tuh untuk nggak dengerin acara-acara live streamingnya gereja Perintis, nggak pernah ajak keluarga berdoa, tidak pernah ajak untuk kita memuji dan menyembah Tuhan, membaca firman. Ini bahaya nih. Ini yang disebut dengan sleep in the light, tidur di siang hari. Ini bahaya sekali, saudaraku. Ini Bapak Gembalamu dan saya pun juga tidak bisa menyelamatkan saudara. Ini yang disebut salvation is not pillion. Jadi keselamatan itu tidak boncengan. Jadi mari kita semua di sini hati-hati dengan COVID-19, bukan cuma sekedar virus. Kita bukan sekedar menjaga virus, saudara. Aku hati-hati. Dalam COVID-19 ini kita bukan sekedar menjaga virus, tetapi kita harus perhatikan virus yang mematikan. Virus yang mematikan. Mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal 7. Ini virus yang mematikan, saudara. Jangan anggap enteng. Dan Tuhan sudah kasih tahu kepada kita semua untuk berhati-hati. Karena firman Tuhan saya dibatasi, saya akan banyak bebas dalam khotbah saya, sehingga kita harus cermat di dalam mendengar firman Tuhan. 2 Korintus 7 ayat yang ke-1. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Di situ garis bawahi kata pencemaran. Kita harus mewaspadai pencemaran. Bukan cuma pencemaran virus COVID-19, tetapi pencemaran. Contohnya, lihat anak-anak memulai proteksi. Jangan-jangan mereka lagi buka-buka film porno. Karena semua konsep pembelajaran melalui daring, melalui internet, saudaraku. Jadi mereka sendiri bisa buka-buka YouTube. Saudara, tolong proteksi anakmu. Segera, jangan anggap sepele. Sekali aja mereka nonton pornografi, pasti mereka akan masturbasi. Setelah masturbasi, mereka akan coba-coba icip-icip. Setelah selesai COVID-19 ini, saudara, anak saudara tuh udah hamilin orang. Pikirkan itu. Jangan sampai saudara anggap enteng situasi-situasi sekarang. Ini pencemaran rohani juga luar biasa. Amin. Pencemaran rohani contohnya pemikiran-pemikiran kita. Amin. Karena kita sudah dalam konteks yang kurang baik di dalam soal keuangan, kita tidak mau memberi persembahan. Saudara, akan ada rekening yang Bapak Gembala atau staf di tempat ini telah memberikan. Tolong saudara store juga, walaupun saudara tidak hadir. Mari kita jangan sampai pencemaran rohani, saudara. Jangan sampai kita lupakan tentang hal itu. Bagian kita kepada Tuhan tetap kita lakukan. Amin. Kita penting itu. Saya lakukan terus, saudara. Sampai detik ini saya tetap memberi perpuluhan kepada BPD. Walaupun kondisi apapun. Dan saya tidak mau mengurangi keuangan saya itu untuk memberi. Itu penting karena kita berhadapan dengan Tuhan. Amin. Mari kita belajar untuk itu. Kalau kita belajar untuk itu, maka kita tidak ada di dalam pencemaran jasmani maupun rohani. Pencemaran apa lagi? Contohnya di dalam rumah, yang biasanya bapaknya nggak pernah ketemu sama ibunya karena 7 jam atau di luar lebih dari 12 jam mungkin.
kerja sampai lembur. Nah sekarang lo ketemu tuh istri, baru kaget, buset istri gue kayak gini sekarang. Begitu juga si istri juga melihat perilaku suami yang cuma tidur bobo, habis mangan turu mangan, amin, tidur bobo tidur itu terus. Nah ini hati-hati, dan bahkan bisa bikin banyak anak nih, ya karena sering ketemu terus sama istrinya. Makanya banyak tuh yang kebobolan, amin. Yang tadinya mau menjaga supaya kehamilan, sekarang banyak yang hamil. Haleluya, amin saudaraku. Banyak kali pencemaran yang luar biasa yang kita tidak kita atasi sendiri, kita nggak bisa ngerti. Contohnya ada kerusakan di dalam keluarga kita yang tidak kita pahami. Contohnya yang selama ini kita tinggalin anak kita, terus kita kaget ngeliat anak kita. Selama ini kita marahin istri kita, lu nggak bisa ngurus anak lu, dan sekarang lu udah lihat anak lu sendiri. Lumayan lu 3,5 bulan lu, amin. Ini sangat-sangat membuat stres nih seorang bapak yang biasanya cuma pengurusannya kerjaan doang. Tiba-tiba dia harus melihat kondisi ekonomi yang dikontrol oleh istri. Istri yang boros ini ketahuan banget di hari ini. Yang bahaya nih, karakternya ketahuan sekarang. Semua kebongkar di dalam rumah tangga. Karena rumah yang 3,5 bulan, ini 24 jam loh ketemu terus. Amin. Sekarang coba dicek, sekarang banyak suami-suami yang belaga-belaga bilang ke kantor, padahal sebenarnya udah bosan, dia udah suntuk ngeliat istrinya, ngeliat anaknya. Ini mari kita semua yang hadir di tempat ini pastikan kita tidak asleep in the light. Jangan mau tertidur di siang hari. Ini orang-orang yang tertidur di siang hari, yang tidak memperhatikan firman Tuhan, yang tidak benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ini akan terlihat semua. Nah sekarang kita akan belajar dari imannya John Gillett. Siapa John Gillett? Dia seorang Pentakosta yang luar biasa di tahun 1901. Suatu ketika dia diizinkan Tuhan untuk hadir, untuk dipakai Tuhan untuk diutus, ya, untuk memenangkan orang-orang dari Afrika Selatan. Dan mereka orang-orang tersebut dipakai Tuhan dengan dahsyat untuk mengalami pemulihan, revival, kebangunan rohani yang dahsyat. Tiba-tiba ada pandemik juga. Nah pandemik ini membuat John Gillett mengatasi sendiri, sampai-sampai dikuburin jemaatnya pakai tangan loh saudara. Luar biasa, nggak ada apapun peralatan kayak seperti ini, nggak ada masker, nggak ada. Dia lakukan aja penguburan, terus didoain yang sembuh-sembuh, yang mati. Bisa bayangkan dia pegang tuh virus-virus. Nah suatu ketika seorang bagian lab di Inggris mencoba untuk ingin tahu kenapa ya John Gillett kok bisa nggak kena, kok bisa sampai nggak kena dia, padahal udah lebih dari bulan-bulanan. Dicek lah, datanglah mereka, dicek tubuhnya, kok aman aja ya, kenapa nih? Terus ditanya lah John Gillett, apa penyebabnya Anda kok bisa nggak kena virus? Gitu, dia bilang, karena saya memegang R82. Apa tuh R82? Yuk kita buka Roma 8 ayat yang kedua. Ini buatan saya aja ya, R82, bukannya buatan dari John Gillett. Haleluya. Ya. Kenapa saya sebut R82? Karena dari Roma 8 ayat yang kedua. Roma 8 ayat yang kedua. Ya. Dikatakan di situ, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Garis bawah kata hukum maut. Hukum maut yang mematikan, apapun tidak akan pernah bisa menyentuh tanpa seizin Allah. Kenapa? Karena kau dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu sebabnya kenapa Bonaparte setiap hari, setiap diizinkan khotbah di tempat ini, berkali-kali saya katakan, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Ada amin. Itu penting saudara, ayat ini yang membuat John Gillett tidak bisa kena virus yang mematikan pada saat itu. Bisa bayangkan loh, ini tahun 1906, 1907, itu belum ada obat-obatan yang luar biasa saudaraku. Tetapi ketika John Gillett dites, ditaruhlah virus, diambillah sampel mayat orang mati, dikorek di dalam tubuhnya, itu virusnya beribu-ribu, ditaruh di tangan John Gillett. Nah ketika itu waktu ditanam ke John Gillett dan dia mikroskopnya diarahin, nggak ada satupun saudaraku virus bisa hidup, semua mati di tangannya dia. Saudara, ini bukan berita hoax. Saudara bisa cek di Google. Ini kenyataan saudara. Itu virus mati di tangan John Gillett. Kenapa? Dia katakan karena penuh dengan Roh Kudus. Tapi bukan berarti saudara penuh Roh Kudus saudara main-main ke mall. Amin. Bukan saudara langsung datang ke Wisma Atlet. Saya anak udel, bukan. John Gillett ini lakukan ini karena untuk melayani. Amin.
Karena dia untuk melayani, dia melayani jiwa-jiwa. Yang nggak ada datang dokter-dokter, nggak ada yang datang, akhirnya dia datang sendiri. Dia menolongin jemaat, dia mempunyai kasih yang luar biasa terhadap jiwa-jiwa. Jadi sebabnya Tuhan proteksi dia, Tuhan lindungi dia, amin. Jadi ada tujuan yang jelas. Jadi kalau saudara tidak punya tujuan yang jelas, jangan coba-coba keluar dari rumah, kena loh. Yang tidak punya tujuan yang jelas, pulang pergi dari rumah, hati-hati loh, kena loh. Tapi kalau engkau tujuannya, aduh, saya harus kerja karena ekonomi kita berat. Lindungin, doain saya ya Mama, istri doain. Haleluya. Saya percaya 100% Tuhan akan lindungi. Amin. Tapi kalau tujuanmu untuk main judi, tujuanmu untuk main perempuan, tujuanmu untuk ngaco-ngaco, ngumpul-ngumpul sama teman-teman yang duniawi yang gak jelas hidupnya karuan, wah ini pasti kena saudara. Ya, nanti kalau kena telepon saya. Oh benar Pak Bona. Haleluya. Tapi ayat ini maksud firman Tuhan pada pagi hari ini bukan dimaksudkan untuk saudara hidup konyol, main langsung keluar, main langsung bertindak seakan-akan penuh Roh Kudus, bukan. Tapi saya mau meyakinkan kepada kita semua, kalau kau penuh Roh Kudus seperti dalam Roma 8 ayat 2, maka kau akan terima masker R82. Kau akan menerima masker R82. Saudara juga akan menerima imun yang luar biasa daripada Tuhan. Imun itu datang dari Roh Kudus. Amin. Saudara akan diberikan kekuatan yang dahsyat, sehingga saudara dimampukan bukan cuma sekedar terhindar dari virus, tapi saudara juga memiliki kekuatan haus dan lapar akan firman Tuhan, haus dan lapar akan ibadah. Saudara akan benar-benar sungguh-sungguh ibadah hari ini. Saya dapat melihat saudara, kalau saudara nggak benar-benar mencari Tuhan hari ini, dapat dipastikan 3,5 bulan saudara tertidur. Makanya saudara bingung lihat saya kok on fire terus setiap di atas mimbar. Ya iyalah, kenapa saya bisa on fire terus setiap saudara ngelihat? Ya karena saya nggak mau redup. Saya nggak mau membiarkan diri saya redup. Saya tetap terus on fire saudara. Di rumah saya lakukan terus hal-hal, membaca firman Tuhan, membaca buku-buku rohani, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saya kumpul dengan beberapa staf, saling menguatkan, saling membakar. Amin, haleluya. Saya nggak mau berkumpul dengan teman-teman duniawi saya. Wow, ini bahaya sekali. Ini masalahnya kita udah nggak bergereja, saudara. Ini masalahnya kita nggak bergereja, saudara. Jangan anggap enteng loh. Jangan anggap enteng nggak bergereja loh. Hati-hati loh. Firman Tuhan yang mengatakan kita harus semakin giat loh di akhir tahun ini. Amin. Di akhir zaman ini kita semakin giat loh. Tetapi faktanya apa? COVID menghalangi semua itu. Nah, bagaimana kita mengatasi COVID ini? Satu-satunya jalan adalah saudara penuh Roh Kudus. Nanti waktu saya berdoa buat saudara, saya minta, karena kita tidak bisa altar call hari ini, saya berharap semua yang hadir di tempat ini meminta kepada Tuhan. Angkat tanganmu, minta sama Tuhan. Tuhan penuhi aku Roh Kudus. Saudara jangan anggap enteng loh, virus ini susah loh diketahui loh. Bahkan bermutasi terus, berbeda-beda. Ada kalanya lewat udara, ada kalanya lewat sentuhan, banyak hal nih saudara. Bahkan kita bisa jadi carrier yang membawa-bawa penyakit nih. Amin. Saudara mungkin nggak pas dikenain, masih 36, betul. Tapi saudara nih, virus semua nih bajunya. Tanpa sadari lagi saudara megang Alkitab, itu virus juga. Amin. Tubuhmu mungkin aman, tapi yang kau bawa ini yang nggak aman. Ini juga masalah. Makanya setelah selesai dari tempat ini, saya langsung ganti baju, saya langsung mandi, saudara. Ini penting buat kita pahami. Jangan anggap sepele. Jangan pikir kalau saya Bonaparte nggak kena nih, bukan karena konsep R82 ini juga, tetapi saya juga menjaga. Amin. Saya menjaga, saya ikuti protokol. Saya nggak sembarangan. Saya selalu bawa sanitizer semua. Ini selalu saya bawa terus, saudara. Ini penting buat saya selalu bawa. Dan ini bukan berarti saya kecut. No, tidak. Buat saya sih, kalau emang saya mati, mati. Amin. Kalau udah kehendak Tuhan, mati. Tetapi saya perlu juga menjaga diri, jangan anggap sepele. Amin, amin saudaraku. Jangan anggap sepele. Jangan sampai jemaat perintis konyol. Jangan sampai jemaat perintis konyol. Artinya engkau tidak ikuti protokol seakan-akan saudara punya kekuatan Roh Kudus. Enggak. Saya aja yang kepenuhan Roh Kudus aja. Tetap mengikuti aturan-aturan. Saya bawa masker lengkap saudara. Saya bawa lagi tadi. Amin. Semua ini saya lakukan. Gitu. Saya juga di rumah lebih banyak. Tapi saya manfaatkan untuk banyak bikin sesuatu yang baik, saudara. Ini penting buat kita pahami. Lihat, kehidupan rohanimu hari ini akan menentukan masa depanmu. Ingat, kita sedang ada di dalam, bisa dibilang ini adalah satu hidup yang baru, konsep yang baru. Ya,
Jangan sampai new normal ini menjadi abnormal. Haleluya. Amin. Kita ada di dalam new normal, kehidupan yang baru, ya, kenormalan yang baru nih. Dengan cara kita jaga jarak, semua kita harus lakukan semua itu. Tapi ingat, pastikan kita ada di dalam kepenuhan Roh Kudus, karena itu adalah salah satu yang harus kita lakukan. Nah, yang penting di sini adalah ada 2 dasar kuat agar anak-anak Tuhan tetap kuat di dalam melewati pandemi COVID ini. Pertama adalah kenalilah Allah dengan benar. Kenalilah Allah dengan benar. Penting nih untuk kita pahami, ya. Kalau kita nggak kenal Allah dengan benar, maka kita dapat dipastikan kita akan redup hari ini. Teologi zaman sekarang menciptakan Allah versi logisnya sendiri, ya, sehingga jauh dari fenomenal karya-karya Roh Kudus. Seperti jemaat mula-mula, atau seperti tadi kita dengar tentang bapak-bapak gereja Assembly of God atau GSJA yang luar biasa, ya. Nih, kalau kita terbiasa dibangun ibadah menjadi entertain atau menjadi hiburan, terus firman-firman Tuhan yang mengenakan, ini nih pada saat COVID-19 ini babak belur semua. Gereja-gereja yang dahulunya nih nggak pernah menanamkan firman Tuhan yang radikal, ini babak belur nih sekarang. Babak belur. Kemarin saya dengar khotbah dari sebuah gereja besar di daerah PRJ, saudara. Gerejanya besar. Wah, saking dia ngeliat jemaat yang nggak hadir lagi, dan nggak ada lagi yang memberi uang mungkin lebih besar karena banyak yang dipotong gajinya. Akhirnya memberi persembahannya kecil. Tahu nggak saudara? Dia langsung khotbah, saudara. Live streaming loh, saudara. Dia tulis tuh tentang bahayanya COVID-19. Saya pikir bahaya COVID-19 penularan virus, fotonya apa? Jemaat banyak yang nggak memberi, saudara. Wah, diobrol di situ dapur gereja. Ini gereja besar loh, saudara. Begitu ketakutannya. Beruntung lo punya gembala nggak kayak gitu loh. Mencak-mencak loh. Itu mencak loh di atas live streaming loh. Akhirnya disorot sama semua orang. Kaget deh. Akhirnya dia matiin tuh. Dia remove, dia hapus dia punya YouTube-nya. Haleluya, ketakutan dia. Karena gila, sampai bilang, lu lebih sadis lu dari bos duniawi, dari bos sekuler. Bos sekuler aja ngertiin, malah dia ngasih uang buat para karyawannya. Lu malah maksa-maksa orang untuk memberi persembahan yang berlimpah-limpah. Ibaratnya harus memberi, kalau nggak memberi tidak beriman. Diancamnya begitu, saudara. Nah, kita bersyukur Bapak Gembalamu bukan tipe seperti itu. Kita bersyukur untuk hal itu. Nah, ini ada apa nih? Kenapa? Karena teologinya teologi kemakmuran. Karena teologinya teologi yang betul-betul miring, saudara. Miring, menyimpang, saudara. Sehingga mereka tidak kuat di dalam penderitaan. Bersyukur saya punya jemaat, saya arahin terus tentang hidup dalam penderitaan, menghadapi dengan sukacita penderitaan. Akhirnya apa? Nggak ada yang ngambek, nggak ada yang malas, nggak ada yang lemah, nggak ada yang perlu dibangkit-bangkitin, nggak perlu. Ibaratnya 1 tahun nggak ibadah pun tidak buat mereka nggak masalah. Mereka sudah menikmati hadirat Tuhan luar biasa, full Holy Spirit, full anointing. Nah, kalau kita nggak full dalam pengurapan, ini kering loh, saudara. Ini sangat kering, saudara. Ini bikin kering nih COVID-19 ini. Bisa bayangin, kerja juga enggak, uang juga dipotong. Ini stres loh, stresnya double nih. Belum lagi ngeliat anak-anak bandel. Coba bayangin, istri juga nggak ngertiin, istri juga ngeliat suami juga nggak pernah ngertiin. Maunya ngebul terus ke dapur, tapi uang nggak pernah dapet. Ya gimana, dipotong gaji. Amin. Ini nih benar-benar, saudara, situasi-situasi yang sangat-sangat bikin kita drop spirit kita. Kita kayak udah hopeless dah, udah lemah. Dan saya mau kasih tahu, saudara, Bapak Gembala kita masih melakukan pemberian buat orang lain. Itu yang membuat saya upload di Facebook saya. Saya mau kasih tahu kepada seluruh gembala-gembala, ini lo belajar dari dia. Belajar, saya bilang. Amin. Kalau dibilang jemaat kita juga ada kekurangan, tetapi Bapak Gembala mengajarkan kita untuk memberi yang lebih parah lagi. Amin, saudaraku. Saudara pasti masih bisa ada makan minum loh. Bagaimana tuh yang orang-orang gembel bingung itu mereka mau makan apaan, saudara? Semua orang udah nggak ada di jalan-jalan, udah nggak ada apa-apa, mau minta sama siapa dia? Amin, saudara. Semua orang udah masuk kamar semua. Bisa bayangkan. Tapi kita gereja perintis, gereja yang tahu memberi.
Gereja yang tahu memberi, Tuhan akan siapkan berkat khusus. Amin. Terbukti kita masih bisa membangun, terbukti seluruh panti-panti bisa ditutupi semua. Dan itu banyak malaikat-malaikat yang dikirim untuk memberi kepada pelayanan dari Bapak Gembala kita. Saya banyak dengar saudara, dan saya bersyukur untuk hal itu. Kami topang terus, kami dukung dalam doa. Amin. Kami juga kemarin juga mensupport juga beberapa pemberian, memang tidak banyak karena saudara tahulah kami jemaatnya kan masih anak-anak kuliah, masih anak-anak yang SMA. Jadi tapi mereka tahu memberi. Dan saya belajar dari situ, dan mereka mau mengumpulkan uang dan mereka datang ke tempat ini. Kalau nggak salah Bang Santo yang menerima pada saat itu. Ini penting buat kita pahami. Mari kita buka di dalam Amsal pasal 22. Masih ada waktu lagi, sedikit lagi saudara. Nggak apa-apa ya. Haleluya. Biasanya khotbah saya 1 jam lebih saudara. Haleluya. Sekarang dipermak jadi dikit. Nanti mari kita lihat Amsal. Di dalam Amsal 22 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Nah, ayat ini kalau dibacanya dalam firman Allah yang hidup lebih baik lagi saudara. Artinya apa di sini maksud ayat ini? Perhatikan saudara, jangan gegabah. Kalau engkau mau melangkah, jangan gegabah. Jangan asal geredak-geruduk. Jangan sok kuat, jangan sok merasa udah tebal. Saudara harus hati-hati. Jadi firman Tuhan ajarkan kepada kita hati-hati. Amin. Mau ngapa-ngapain ini sekarang hati-hati. Ya, jangan sembarangan. Ini sekarang pasar lagi kena serang. Semua pasar lagi kena serang COVID. Di Serdang di tempat kita, daerah kita hampir 7 orang lebih itu saudara. Ya, sekarang udah masuk 29, hati-hati loh. Ya, ini pasar-pasar juga. Jadi emak-emak yang lagi belanja juga hati-hati nih. Harus jaga-jaga. Makanya bingung kenapa kok mal-mal enggak ya. Maka pas saya selidikin, mereka penjagaannya kuat. Datang langsung suruh cuci tangan lah, masker wajib pakai. Nah di sana di pasar kan asal-asal masuk aja tuh, nggak ada gitu-gituan. Nah kena semua. Makanya jangan sembarang. Nih saatnya kita untuk hati-hati. Kita mulai memikirkan keselamatan orang lain. Amin. Yang kedua, bertindaklah sebagai seorang penyembah. Allah bersemayam bukan hanya di atas pujian, tapi di dalam hati yang hancur. Ya, saudara, penting ini untuk kita pahami. Yesaya 57. Mari kita buka Yesaya 57. Yesaya 57 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Jadi Allah bukan hanya bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Kita sudah tahu itu di dalam kitab Mazmur mengatakan seperti itu. Tetapi Yesaya 57 ayat 15 lebih dalam lagi mengatakan, bukan cuma puji-pujian, tapi orang yang memuji itu adalah orang yang hatinya hancur. Mari kita saat-saat ini sedang direndahkan hati kita sama Tuhan lewat penderitaan ini. Amin. Kita direndahkan serendah-rendahnya untuk kita mencari Tuhan kembali, merindukan Tuhan kembali. Pastikan kita kuat merindukan Tuhan kembali. Kita minta supaya kita dikuatkan kembali. Di situ dikatakan, engkau akan dihidupkan semangatmu kembali. Amin. Engkau akan dihidupkan lagi semangat saudara semua yang hadir di tempat ini. Pastikan waktu kita nanti berdoa, saudara ada di dalam kepenuhan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Kita akan mengalami bagaimana Roh Kudus menghidupkan kita kembali lewat kemuliaan yang dahsyat. Kita angkat pujian lagi. Pujian ini, hidupku menggenapi firman. Lagu ini dahsyat saudara. Saya sangat diberkati lewat pujian ini. Saudara, ketika saudara penuh dengan Roh Kudus, maka saudara akan memiliki imun yang dahsyat daripada Tuhan. Imun ini murah meriah. Imun ini tidak susah. Hanya satu yang kita lakukan, membuka hati. Amin. Membuka hati saja saudara. Haleluya. Kita angkat pujian ini dari awal. Haleluya. Terima kasih. Tuhan, kau sempurna. Haleluya.
ketandusan, kegersangan, kekeringan. Saudara, saya mau kasih tahu, hanya dosa yang membuat itu. Hanya dosa yang membuat itu. Mari, siapapun di antara kita, mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Saudara akan menerima imun, saudara akan menerima berkat Tuhan. Kalau saudara mau mengakui dosamu di hadapan Tuhan, mari kita akui dosa kita. Akui dosa kita di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan selama 3 bulan ini? Kita akui dosa kita, kita akui dosa kita. Mari kita akui dosa kita. Semua yang hadir di tempat ini, akui dosamu. Maka Dia adalah Allah yang setia, Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampunimu, Dia akan memberkatimu, Dia akan memberikan kau kepenuhan Roh Kudus. Akui dosamu. Katakan di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni dosa yang kami perbuat, baik suamiku, istriku, anak-anakku. Mari kita bawa doa kita kepada Tuhan. Bawa doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Berdoa. Semua berdoa. Berdoa, angkat tanganmu, berdoa. Berdoa. Oh, la 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 syakara la sa. Ina la la. Ina la la sila. Ina la la sila. Ampuni Tuhan suamimu, ampuni istriku, ampuni anak-anakku, ampuni keluargaku Tuhan. Sucikan kami, sucikan kami, sucikan kami Tuhan. Sucikan kami Roh Kudus, Roh Kudus, sucikan kami Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami Tuhan. Saja, haleluya. Saya akan berdoa buat saudara yang mau rindu didoakan. Saya akan maju ke depan. Saya akan maju menghampiri saudara. Angkat tanganmu. Yang mau didoakan, angkat tanganmu. Haleluya. Oh
dibebaskan. Yang terkena masalah ekonomi akan dibangkitkan kembali. Yang di PHK akan diberikan pekerjaan yang terbaik. Yang dipotong gajinya akan dikembalikan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi 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 Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hormat pujian bagi Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala beserta istri dan anak-anak. Bapak berkati keluarga ini. Jaga proteksi dari segala virus apapun. Di dalam nama Yesus. Dan juga Tuhan, pekerjaan hamba-Mu ini, baik sekolah, panti, Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan cukupkan pundi-pundinya. Bahkan juga Tuhan, rencana pembangunan gereja kami minta Tuhan yang memulai, maka Tuhan akan menyempurnakan dengan dahsyatnya. Kami tidak ragu akan Kau. Kami tidak ragu akan Kau. Kami tidak ragu akan Kau Tuhan. Kami tidak akan ragu baik di padang gurun. Kami tidak ragu baik itu di Kanaan. Kami terlalu percaya Tuhan kami, Tuhan yang selalu hadir, Immanuel. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan jaga proteksi semua. Mereka ada di dalam kepenuhan Roh Kudus. Mereka ada di dalam semangat yang luar biasa. Bahkan juga jemaat-jemaat memiliki semangat yang dahsyat untuk datang beribadah, untuk juga memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kami tidak mau datang dengan tangan kosong. Kami mau memberi, bukan hanya cuma uang, tetapi tubuh kami, jiwa kami untuk Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan benar-benar memberi yang terbaik terhadap Engkau. Demi nama-Mu Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah ada di dalam kepenuhan Roh Kudus-Mu.